Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin ahsanul khuluq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'ada udal jibal bisabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun, Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma wa amalan salihah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat sedikit yang mampu untuk kita syukuri. Maka di kesempatan subuh yang berbahagia ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat aman, nikmat iman wal Islam telah kita miliki, maka terus dan terus kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah dan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kunci daripada itu adalah bagaimana kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat syukur rahimakumullah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang ngopi. Walaupun kopinya belum ada ya. Ngopi, ngobrol perkara iman, ya. Sini pada subuh yang berbahagia ini berapa kopi? Ya, ini kopi putih, ya. Ngobrol perkara iman. Jadi tentang iman, ya. Jamaah salat syukur rahimakumullah. Iman, ya. Iman adalah menurut bahasa kita adalah percaya atau yakin atau meyakini, ya.
Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, adalah kita dituntut untuk mengimani orang Islam itu ada 6 rukun daripada rukun-rukun iman. Jadi iman ini diibaratkan seperti sebuah pohon, yang pohon itu akan senantiasa kokoh dan kuat ketika iman itu senantiasa dipupuk, senantiasa disiram oleh amaliyah-amaliyah, tentunya amaliyah yang baik. Maka di sini bahwasanya sifat daripada iman itu adalah yazid au yanqus. Kadang iman itu naik, kadang iman itu turun. Maka di antara makhluk Allah, yakni malaikat dan manusia itu terbagi menjadi 2, yakni manusia yang namanya anbiya wal mursalin, manusia yang namanya nabi dan rasul. Itu sifat daripada keimanannya manusia umum seperti kita, itu tadi yang dibilang yazid au yanqus. Kalau imannya para malaikat adalah senantiasa terus dan terus, tidak ada gelombang, keimanannya tetap lurus, tidak naik dan tidak turun. Itu imannya para malaikat. Maka ketika dia diperintahkan untuk berzikir, dia akan terus berzikir. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sami'na wa ata'na. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengingkari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan imannya para anbiya wal mursalin berbeda dengan imannya para malaikat yang senantiasa lurus, ya. Imannya para anbiya adalah senantiasa yazid, ya. Yazid artinya bertambah terus. Berbeda dengan kita sebagai manusia biasa, iman kita kadang grafiknya naik, kadang turun. Yazid au yanqus. Kenapa iman itu bisa naik dan turun? Al-imanu yazid bitaqwa, yanqus bil maksiyah. Jadi iman itu dia akan naik dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman kita meluncur jauh ke bawah, yang berkurang iman kita itu dengan asbab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran daripada keimanan kita tadi itu, kalau senantiasa kita mau yazid terus, bertambah terus, maka senantiasa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tadi imannya para anbiya wal mursalin? Karena para nabi dan para rasul itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa imannya terus bertambah dan bertambah. Sedangkan kita, ya, jangankan bertambah, kadang cenderung turun, terjun bebas, ya. Kenapa? Karena kita masih berbuat maksiat, ya, masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi sering kita dengar atau di mukadimah tadi bahwasanya saya sampaikan ada hadis tadi, akmalul mu'min. Jadi akmal, sesempurna orang-orang yang beriman itu adalah bukan bagus sholatnya,
bukan zakatnya tepat waktu, bukan orang yang banyak hafal Al-Quran, hafal hadis. Ternyata di situ ya akmalul mukminin, orang yang sesempurna iman itu adalah ahsanul khuluq, orang yang paling baik akhlaknya. Sehebat apapun sholat kita, sebanyak apapun zakat kita, sebanyak apapun hafalan Quran kita, ketika tadi akhlaknya tidak baik, maka akan buruk semuanya. Jadi di hadis yang lain bahwasanya kita diperintahkan untuk ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Jadi kalimat takwa di dalam Al-Qur'an ini ya banyak sekali kita dapatkan di situ. Ada muttaqi, muttaqu dan sebagainya. Maka kalimat takwa di sini ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Maka lanjutan hadisnya wa atbi'is sayyi'atal hasanatan muha, maka ikutilah perbuatan-perbuatan sayyi'ah kita, ya, perbuatan-perbuatan buruk kita yang akan tadi saya bilang di awal bahwasanya dengan perbuatan buruk atau maksiat itu akan yankus, akan mengurangi daripada kadar daripada keimanan kita, maka kita dianjurkan untuk mengikuti segala perbuatan baik buruk kita itu dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha, maka ikutilah perbuatan jelek kita itu, perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik. Maka ketika kita berbuat baik, maka akan gugurlah perbuatan jelek itu. Maka ketika kita bertakwa tidak akan pernah bersanding dengan maksiat, ya, tidak akan pernah bersanding dengan maksiat. Ibarat air sama minyak, tapi tidak akan pernah bercampur, ya, tak pernah minyak. Kalau dicampur itu, ya pasti dia akan berpisah. Ya, maksiat sama takwa itu tidak pernah akan bisa digabungkan. Maka ketika kita jaga ketakwaan kita, maka kita akan dijauhi pada perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi ketika kita cenderung kepada maksiat atau perbuatan jelek itu, maka keimanan atau ketakwaan itu akan jauh dari kita. Maka itu tadi senantiasa kita jaga ketakwaan kita tadi itu. Perbuatan-perbuatan jelek kita iringi dengan perbuatan yang baik. Maka di kelanjutan hadisnya wa khuluqin nas bi khuluqin hasan, maka bergaulah bersama manusia di muka bumi ini dengan apa? Dengan khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Maka tadi di awal tadi saya sampaikan akmalul mukmin, sesempurna-sempurnanya iman adalah orang yang berakhlak baik. Maka tadi rentetan dari takwa kita, di mana saja bertakwa, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Maka ada hadis juga yang menantikan hadis tentang muflis, ya, hadis tentang orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Bukan kebangkrutan itu ketika ditanya apakah bangkrut itu habis duitnya atau perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Tetapi yang namanya bangkrut di sini adalah ketika amaliyah yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala habis sia-sia. Maka ketika orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasa dan sebagainya, maka ketika itu
ternyata ada diikuti oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Pernah di dunia dulu pernah menyakiti orang, sering suka berdebat sama orang, sampai kadang berantem, pernah juga membunuh orang, pernah juga mengambil hak-hak orang. Maka dengan asbab itu, puasa, zakat, ibadah-ibadah lain itu habis untuk membayar itu semua. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi. Udah di dunia kita udah rugi, apalagi sekarang corona, banyak orang yang rugi, ya, banyak orang yang rugi. Maka bagaimana kita selain kita menjaga keimanan kita, al-imanu tasdiqun bi qalbi wa taqrirun bil lisan wa af'alun bil arkan. Jadi betul-betul keimanan itu adalah akan menjadi pembeda nanti di yaumil akhir. Bagaimana, apakah ini orang beriman atau sebaliknya? Maka di dalam Al-Quran ada surah Al-Furqan sebagai pembeda daripada orang yang beriman dan tidak berimannya orang tadi. Maka dengan keimanan ini, mari terus kita jaga keimanan kita. Makanya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang yang beriman di situ disebut, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ya, dengan sebenar-benar takwa, benar takwa kita, ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tadi di akhir ayatnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita akhiri kehidupan kita ini dengan tidak beriman, dengan tidak berislam. Maka itu, ya, kata kunci daripada kehidupan kita ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang muflihun atau orang-orang yang muflis tadi? Apakah menjadi orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menjadi orang-orang yang rugi tadi? Maka kata kuncinya adalah keimanan ini. Maka tadi, ya, iman itu diibaratkan seperti pohon yang ketika kita tidak mau menyirami, kita pupuk, maka lama, ya, maka makin lama maka dia akan roboh, akan runtuh, ya, akan tumbang, ya, pohon tersebut. Maka keimanan kita ini mari terus kita jaga, karena itu yang kita bawa sampai kita mati. Maka ketika kita akan menghadapi yang namanya syakaratul maut, keimanan ini yang paling diutik, yang akan dirusak oleh setan la'natullah alaih. Itu yang, ya, maka kenapa orang ketika syakaratul maut itu, ya, dijaga, diajarkan untuk kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena itu yang akan dirusak. Bukan hanya dalam masa hidupnya saja manusia itu akan dirusak keimanan, sampai kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih dalam keadaan iman, ya, atau tidak? Itu maka ketika mampu, ya, kita jaga sampai akhir hayat kita keimanan itu, maka kita itulah manusia-manusia yang beruntung. Maka secara otomatis apabila kita mampu mentakrirkan, mengucapkan kalimat iman kita, iman wabil khusus iman antu'minu billah, iman kita kepada Allah di kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka itu menjadi
syarat, ya, syarat mutlak untuk kita berhak memasuki namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi tadi saya sudah pada subuh yang berbahagia ini kita bahas tentang ngobrol perkara iman, dan mari senantiasa terus pupuk keimanan kita, karena kita bukan malaikat yang senantiasa stabil keimanan. Bukan kita seorang nabi, karena nabi itu sudah ditutup nabi, ya, para sahabat anbiya sudah ditutup nabi, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi nabi setelah nabi kita. Sedangkan kita hidup setelah nabi, maka keimanan kita tentu kadang naik grafiknya, kadang turun. Maka naiknya iman itu dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Kalau turun iman kita dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Perkara iman ini panjang, banyak, lebar. Belum kita bahas tentang arkanul iman, masih banyak. Namun paling tidak kita ada ilmu pada subuh yang berbahagia ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana mahalnya iman itu. Karena nikmat yang terbesar ketika kita hidup di muka bumi ini adalah bagaimana kita mampu menjaga keimanan. Terakhir, bahwasanya ada pertanyaan yang mungkin sering kita dengar, kenapa ada orang yang beriman tetapi tadi berbuat maksiat di muka bumi ini, ya, tetap dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak beriman, tadi katanya akmalul mukmin, ya, itu orang yang beriman, ahsanul khuluq, orang yang baik akhlaknya. Ada orang yang tidak beriman, baik akhlaknya, dia sering royal, dia suka dermawan dan sebagainya, tetapi dia tidak beriman, maka dimasukkan ke dalam neraka. Maka pernah pertanyaan seperti ini disampaikan oleh Aisyah pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Nabi di surah Al-Furqan itu bahwasanya pembeda daripada orang yang beriman dan tak beriman tadi, maka kuncinya adalah sebaik apapun kita di muka bumi, suka bersedekah dan sebagainya, tetapi ketika iman kita tidak ada, maka itu akan sia-sia. Maka iman itu menjadi kata kunci, ya, sekali lagi kata kunci buat kita. Apakah kita nanti masuk golongan orang-orang yang muflihun atau orang-orang yang muflis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa menjaga keimanan kita secara pribadi, umum, kepada masyarakat, keluarga kita. Kita jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka dengan senantiasa kita menjaga keimanan, dengan menjaga keislaman kita. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la